Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita pada bab berani hidup jujur, di mana pembelajaran ini terkait dengan berani hidup jujur itu mempelajari terkait dengan arti saja'ah, ya, terus dalil-dalil saja'ah, urgensi saja'ah. Urgensi itu pentingnya saja'ah. Dilanjutkan lagi dengan urgensi jujur, macam-macam jujur, dan hikmah daripada sebuah kejujuran. Kita lihat ada gambar, coba kalian perhatikan gambar di slide. Ada orang yang sedang berinteraksi di pasar, ada slogan berani jujur itu hebat. Terus di gambar yang ketiga itu berkenaan dengan orang yang sedang diambil sumpahnya. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembahasan kali ini yaitu bahwa siswa dapat menyebutkan dan memahami arti daripada saja'ah. Dilanjutkan dengan siswa dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang saja'ah. Siswa dapat menjelaskan makna saja'ah. Siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan daripada saja'ah, dan siswa dapat menyimpulkan keterkaitan antara saja'ah dengan kejujuran. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Ananda bisa saksikan video berikut. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dan ibu. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dan ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.
Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Dulu Udah, enggak. buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Baik, setelah kalian mengamati dari video tadi, ada sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya sajaah itu? Jadi sajaah itu adalah menurut bahasa sajaah itu berasal dari bahasa Arab sajua yasji'u sajaatan, yang artinya berani. Lawan kata dari al-jubn, yaitu penakut. Itu secara bahasa. Secara istilah bahwa sajaah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sajaah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kebenaran itu tidak bisa kita lakukan dengan secara serampangan. Jadi sebuah keberanian itu juga perlu sebuah perhitungan. Perhitungan yang seperti apa? Kita bisa kita lihat dengan pembagian sajaah, ya, di mana sajaah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya sajaah harbiah, yaitu berani secara nampak, secara langsung. Ya. Contohnya adalah jihad fisabilillah, itu bentuk keberanian yang nyata. Jihad membela agama Islam, semuanya di zaman-zaman Nabi itu ya, itu banyak contoh-contoh terkait dengan sajaah harbiah ini. Ada juga sajaah nafsiyah, keberanian secara moral. Ya. Ada nama keberanian secara moral kalau dalam peperangan itu secara nyata, secara langsung. Tapi dalam keberanian moral itu contohnya adalah mengatakan sesuatu yang benar. Ini berat, apalagi mengatakan sesuatu yang benar di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Ini sangat berat tentunya. Baik, ini sajaah jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Jadi keimanan yang benar, keimanan yang baik itu diperlukan sebuah sajaah. Ya. Apa dalilnya? Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya
jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-139. Ini dalil terkait dengan saja'ah harbiah, ya, berani secara nampak. Jadi ini memotivasi bagi kita sebagai seorang muslim untuk berani membela agama Islam ini itu dengan secara nyata. Lantas yang berikutnya ada hadis kulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Ini berkait dengan saja'ah nafsiyah, keberanian sermonal, yaitu mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu pahit. Ini bagi yang tidak mempunyai sebuah keberanian, saja'ah, mengatakan suatu kebenaran itu berat. Apalagi seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa mengatakan sesuatu yang benar di hadapan seorang pemimpin yang zalim itu teramat berat. Jujur, ya. Apa itu jujur? Jadi jujur itu akan membuahkan kepada akhlak yang mulia, seperti digambarkan di video di atas tadi, bahwa dengan adanya sebuah kejujuran, dia karena ada akhlak di situ, akhlak yang baik, dengan cara mengembalikan dompet yang terjatuh tadi, padahal kawannya sudah membujuknya untuk menggunakannya, tetapi bagaimana akhlak budi, yaitu tetap mengembalikan dompet tadi. Dengan adanya sebuah kejujuran, itu menandakan akhlak yang mulia, ada sebuah kebaikan, ya, kebaikan di situ. Dalam sebuah hadis disebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak semuanya, kita akan melihat macam-macam dari jujur, yaitu ada jujur dalam niat. Niat itu berarti lillahi ta'ala, ya. Apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada jujur dalam ucapan, maknanya adalah memberitakan sesuatu itu sesuai dengan realitas, ya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu yang tidak tepat. Lantas jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah. Ya. Apa yang dilakukan dan apa yang ada di dalam hati itu seimbang. Jadi macam-macam jujur itu ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Atas apa hikmah dari sebuah kejujuran? Yang pertama, hati akan menjadi tenang, ya. Dia orang yang senantiasa jujur itu menenangkan hati, ya. Kenapa? Orang yang berbohong semuanya itu meresahkan, apalagi orang yang tidak pernah berbohong. Karena sekali kita berbohong, maka akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya, ya. Kita sekali berbohong, bohong. Jadi kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ya. Hikmah yang berikutnya adalah mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan. Ya. Mudah orang yang senantiasa jujur. Ya. Seperti korelasi tadi dengan video tadi.
mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya sampai dia sarjana. Selamat dari azab dan bahaya. Tentu ya, orang yang jujur selamat dari azab. Hikmah yang berikutnya membawa sebuah kebaikan. Baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, baik untuk semuanya, lingkungan juga. Ya. Jadi hikmah dari jujur itu membawa sebuah kebaikan. Hikmah yang selanjutnya membawa ke surga. Banyak jalan menuju ke surga. Jadi masuk ke dalam surga itu tidak hanya dengan kita sholat, puasa, ya. Tapi banyak cara kita, banyak jalan kita bisa menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan hikmah jujur. Kan? Dalam kisah di zaman Nabi, dalam sebuah pertemuan, ya, Nabi itu pernah mengatakan bahwa ahli surga akan segera datang. Ya. Maka para sahabat itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya ahli surga ini? Ya. Di hari berikutnya juga demikian, ahli surga akan segera datang. Di hari yang ketiga, ahli surga akan segera datang. Hingga beberapa kali, sehingga ada sahabat yang Amr bin As, ya, kalau tidak salah, ya, Amr bin As ini penasaran, ya, sehingga dia mengintip apa sih sebenarnya yang telah dilakukan sehingga dia mengantarkan ke dalam surga. Ya, sehingga singkat cerita bahwa kenapa? Sementara dia ibadahnya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah diselidiki, ternyata adalah dia menerapkan kejujuran ini. Ya, kejujuran ini. Jadi luar biasa sekali bahwa kejujuran itu akan membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, cintai Allah dan Rasulnya. Sudah pasti ya, orang-orang yang jujur itu akan dicintai Allah dan Rasulnya. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Bisa kita lihat di gambar ini. Bagaimana orang yang bertransaksi jual beli itu harus berlaku jujur. Contoh jujur dalam di sekolah, ya. Contoh jujur di rumah tangga, ya. Anak kepada orang tuanya, ya, dan juga jujur di saat ujian. Ini penting bagi kita semuanya, ya. Karena di saat kita berada di bangku sekolah inilah, ini melatih kita bagaimana kita itu kejujuran itu harus tetap dilatih, diusahakan, sehingga nanti kejujuran itu akan terpatri di dalam hati kita dan menjadi sebuah karakter. Ya. Kejujuran itu nanti akan menjadi sebuah karakter, kebiasaan kita. Ya. Baik, jadi demikian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa menerapkan kejujuran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.